Kisah haru Abdullah bin Ni'mah. Musibah yang menyebabkanku lumpuh. Kun fayakun. Musibah yang menyebabkanku lumpuh. Pada suatu hari, ayahku datang kepadaku dan berkata tentang suatu hal yang aku perbuat, yaitu sebuah perbuatan maksiat dan sebuah hal yang tidak diinginkan oleh setiap bapak terjadi pada anaknya. Maka ia pun berkata kepadaku, "Engkau merokok?" Aku berkata kala itu, "Demi Allah yang Maha Agung, aku tidak merokok." Aku bersumpah atas nama Allah bahwa aku tidak merokok. Namun aku lupa dengan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh nyawa orang lain, dan sumpah ghamus. Hadis riwayat Bukhari. Sumpah ghamus adalah sumpah yang di dalamnya ia berdusta dengan sengaja. Sumpah dusta tersebut menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa dan berhak untuk diazab di neraka. Sumpah dusta ini tiada baginya tebusan kecuali taubat yang sebenar-benarnya taubat. Wahai saudaraku, jika sumpah seorang pendusta tidak ada baginya tebusan melainkan dengan taubat yang benar, berapa banyakkah dari umat Islam sekarang ini yang berdusta dalam sumpahnya? Kemudian ketika itu, aku mengangkat suaraku di hadapan ayahku. Aku mempraktikkan sebuah pepatah, "Yakinkanlah mereka dengan suara yang keras." Karena sesungguhnya ayahku tidak melihatku merokok secara langsung. Ia hanyalah mendengar tentangku saja. Aku telah mengangkat suaraku. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Subhanallah, kata "ah" saja merupakan kedurhakaan yang paling kecil yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Wahai saudaraku, bagaimanakah halnya tatkala engkau mengangkat suaramu? Tentunya perkataan yang keluar dari mulutmu itu lebih dari sekedar kata "ah", dan engkau telah membuat ayahmu marah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah pada murka orang tua." Sementara kematian datang seperti kilat, datang hanya di antara dua huruf saja, kun, jadilah, maka jadilah. Allah Ta'ala hanya berkata kun, jadilah. Kata tersebut dapat mengangkat derajat suatu kaum atau merendahkan derajat kaum yang lain, memuliakan atau menghinakan suatu kaum, melapangkan atau menyempitkan rezeki suatu kaum, mematikan atau menghidupkan dengan kata kun saja. Wahai saudaraku, bagaimana engkau dapat mendurhakai ayahmu atau ibumu jika engkau tidak mengetahui kapan engkau mati? Ketika aku berkata kepadanya, "Demi Allah, aku tidak merokok," dan aku mengangkat suaraku di hadapannya, jadilah suaraku itu lebih tinggi dari suaranya. Padahal dia sangat yakin bahwa aku merokok. Lepaslah doa dari ayah kepadaku. Maka ia berkata, "Jika kamu berdusta, semoga Allah mematahkan lehermu." Sekiranya saja, wahai saudaraku, aku meninggal seketika itu juga, sungguh betapa meruginya aku. Rugi kehidupanku semuanya. Aku layak mendapatkan api neraka, karena ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan marah Allah terdapat pada marah orang tua. Baiklah, wahai saudaraku, bagaimanakah jika halnya aku tidak meninggal? Namun tatkala aku kembali ke rumah, lantas aku mendapati kedua orang tuaku itu lebih dahulu meninggal dunia. Atau seandainya salah seorang dari kalian telah membuat ayahnya murka, lalu ia kembali mendapatinya telah menjadi mayat,
Sekiranya anak yang meninggal dahulu, mungkin orang tuanya masih bisa memaafkan kesalahannya. Tetapi jika ayahnya meninggal terlebih dahulu, siapa yang akan memaafkannya? Bagaimana ia bertemu Robnya kelak pada hari kiamat? Keesokan harinya, aku pergi ke laut untuk berenang bersama adikku dan teman-temanku. Selesai berenang di laut, kami pergi ke kolam renang dekat pantai. Kolam renang masih dalam keadaan tertutup. Teman-temanku hampir pulang. Aku tidak berputus asa dan melarang mereka pulang. Aku punya ide untuk memanjat pagar. Akhirnya, teman-temanku senang dengan ideku. Kami memanjat pagar dan masuk ke kolam renang. Kedalaman air kolam 1,5 meter dan ada pula yang 3 meter. Tinggiku saat itu 182 cm dalam keadaan sehat walafiat. Saat itu, aku terjun melompat ke kolam renang. Allah telah menetapkan, jadilah Anda lumpuh. Maka, seketika itu juga aku lumpuh. Dapatkah Anda membayangkan berapakah waktu yang ditempuh saat aku terjun sampai aku lumpuh? Hanya hitungan detik. Aku bertanya kepadamu, bagaimana jika Allah memutuskan saat itu, jadilah Anda mati? Jika aku mati saat itu, di mana tempatku? Di surga atau di neraka? Sebelumnya, aku telah berbuat dosa dengan sumpah palsu. Aku durhaka kepada orang tuaku dengan meninggikan suaraku di hadapan ayahku. Aku terlambat sholat subuh, padahal ayahku telah membangunkanku saat subuh tiba. Tapi aku mengatakan, ya. Dan setelah ayahku pergi, aku tidur lagi sampai bangun kesiangan dan sholat terlambat. Padahal Allah berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Aku bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Jika aku meninggal saat itu, bukankah aku meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau akhir yang buruk? Allah Maha Penyayang. Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk bertaubat. Saat aku meluncur ke kolam renang, kepalaku membentur dasar kolam renang, dan ku dengar suara leher patah dengan jelas beberapa kali. Seketika itu juga, aku lumpuh total, tidak bisa menggerakkan badanku. Darah keluar dari hidungku. Aku juga tidak bisa berbicara. Teman-temanku dan adikku Haitham yang ikut bersama kami, tidak ada yang tahu kalau aku dalam keadaan sekarat. Ada seorang temanku yang curiga dan berkata kepada adikku bahwa aku belum juga muncul dari dasar kolam. Adikku menjawab, kakakku gemar menyelam, nanti juga akan muncul. Kemudian adikku keluar dari kolam dan mengambil sebatang rokok dari saku bajunya dan menyalakan korek api untuk merokok menjauh dari kolam renang. Aku sempat bertahan dan sadar sampai sekitar beberapa menit. Biasanya aku mampu menyelam selama 2-2,5 menit. Tapi saat itu, aku berjuang untuk bertahan hidup dan menahan nafas lebih dari 3 menit. Aku sempat mengeluarkan nafas agar gelembung udara di air bisa sampai di atas kolam dan terlihat oleh teman-temanku dan segera menolongku. Dalam keadaan sadar tersebut, terlihat di benakku rekaman film hidupku selama 19 tahun. Sejak masa kecilku sampai aku mengalami musibah ini, aku banyak melakukan kemaksiatan. Terakhir terlihat dalam film itu, kejadian beberapa waktu yang lalu ketika aku bersedekah kepada ibu pemulung dan membelikan makanan untuknya. Ibu pemulung tersebut terharu dengan perbuatanku tersebut dan menengadahkan kedua tangannya mendoakanku. Selesai makan, ibu itu menengadahkan kedua tangannya kembali dan mendoakanku, kemudian pergi. Selesai melihat rekaman kejadian ibu pemulung tersebut, Allah lapangkan dadaku. Maka aku teringat hadis Rasulullah SAW. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga.
Hadis riwayat Abu Daud dan dimuat oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Abu Daud. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan menggerakkan bibirku. Setelah itu, aku kemasukan air dan pingsan, tak sadarkan diri dalam air. Adikku selesai merokok, kembali ke kolam renang, dan belum melihatku muncul dari dasar kolam. Ia lalu mencariku dan menemukanku pingsan dalam air. Segera ia mengangkatku dibantu teman-temanku. Ia berusaha mengeluarkan air dari perutku. Adikku melihat kepalaku dalam keadaan terbalik dan segera membawaku ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, salah seorang temanku membuat nafas buatan dari mulutnya ke mulutku. Aku sempat siuman dan mengatakan kepada adikku dan teman-temanku bahwa aku lumpuh. Aku berpesan agar adikku menelpon ke rumah. Jika ibuku yang mengangkat telepon, jangan beritahukan keadaanku. Tapi jika ayahku yang mengangkat telepon, maka beritahukan kepadanya. Adikku menelpon ke rumah dan ayahku yang mengangkat telepon, dan segera ayahku ke rumah sakit King Fahd. Tidak lama kemudian ibuku datang ke rumah sakit sambil menangis. Setelah kejadian tersebut, ayahku menyesal, menangis melihat penderitaanku. Aku tidaklah menyalahkan ayahku, aku menyalahkan diriku sendiri. Ini semua merupakan takdir Allah yang mesti aku terima dengan ridho dan prasangka baik kepada Allah. Ayahku mendoakanku dengan kebaikan setelah kejadian tersebut. Allahu yakhtaru lakat thayyib. Semoga Allah memilihkan kebaikan untukmu. Allahu yakfika syarraka. Semoga Allah mencukupimu dari keburukanmu. Ibuku mendoakanku, semoga Allah mengganti teman-temanmu dengan teman-teman yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. وجئت والقلب محني